Ada analisis lingkungan PT Indofood. Analisis lingkungan ini terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan internal dan eksternal. Lingkungan internal itu ada konsumen. Konsumen Indomie tidak hanya ada di Indonesia saja, tetapi di luar negeri, seperti di Australia. Hal ini bisa dilihat dari toko-toko yang selalu kehabisan stok karena permintaan akan Indomie di Australia cukup banyak. Yang kedua itu ada pesaing. Salah satu kompetitor Indomie adalah mie sedap. Mie sedap masuk ke pasar dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga yang ditawarkan Indomie, sehingga konsumen yang berpengaruh harga akan lebih memilih mie sedap. Kemudian yang ketiga, pemasok. Grup Indofood merupakan perusahaan dengan kegiatan usaha yang mencakup seluruh tahapan proses produksi makanan, mulai dari produksi dan pengolahan bahan baku hingga menjadi produk akhir yang tersedia di pasar. Kemudian di lingkungan eksternal, yaitu yang pertama ada ekonomi. Menurut catatan Bursa Efek Jakarta tahun 1994, PT Indofood berhasil menguasai 90% pasar mie instan di Indonesia. Sedangkan untuk di Australia, Indofood dengan kategori mie instan berhasil menguasai hingga 70%. Yang kedua adalah sosial dan budaya. Faktor sosial dan budaya menitikberatkan kepada tata nilai dan sikap dari masyarakat. PT Indofood melihat dan menyesuaikan terlebih dahulu produknya sebelum akhirnya mampu menguasai pasar baik di dalam negeri maupun di luar negeri seperti Australia. Yang ketiga ada teknologi. PT Indofood harus memahami pengaruh perubahan faktor teknologi terhadap kegiatan operasional perusahaan serta pemahaman tentang kemampuan perusahaannya dalam menciptakan produk. Yang keempat ada demografi. Pemasaran Indomie dari perusahaan PT Indofood Sukses Makmur ini menargetkan kepada konsumen dengan rentang usia di atas 3 tahun. Kemudian yang terakhir ada geografi. Australia saling berbagi lautan dengan tetangga-tetangganya yang terdekat, yakni Indonesia dan Papua Nugini. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai analisis profitabilitas. Profitabilitas adalah rasio atau perbandingan untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba atau profit dari pendapatan terkait penjualan aset dan ekuitas berdasarkan dasar pengukuran tertentu. Adapun bagian dari profitabilitas, yang pertama, margin laba. Margin laba adalah rasio profitabilitas yang dihitung dengan perbandingan antara laba setelah bunga dan pajak dengan penjualan. Margin laba menunjukkan keuntungan yang diperoleh dari penjualan. Keuntungannya ini biasanya dinyatakan dalam hubungannya dengan laba bersih dan laba kotor. Adapun untuk menghitung laba bersih, margin laba bersih yaitu laba setelah pajak bahagi penjualan bersih. Dapat kita lihat dari gambar grafik pada nilai margin laba PT Indofood dari tahun 2009 sampai tahun 2018 bisa dikatakan baik karena margin laba PT Indofood dari tahun 2009 sampai tahun 2018 selisihnya tidak jauh beda. Selanjutnya yaitu ada return on asset atau rasio pengembalian aset, merupakan rasio profitabilitas untuk menilai persentase keuntungan atau laba yang diperoleh perusahaan terkait sumber daya atau total aset, atau tingkat pengembalian laba bersih terhadap total. Rumusnya laba bersih per total aset. Dapat kita lihat dari gambar grafik pada nilai return on asset
Semakin tinggi nilai ROA suatu perusahaan tersebut, maka semakin baik pula kinerjanya dalam menghasilkan keuntungan bersih atau laba bersih. Yang selanjutnya ada return on equity atau rasio pengembalian ekuitas. Merupakan rasio profitabilitas untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dan investasi. Pemegang saham perusahaan tersebut yang dinyatakan dalam persentase atau tingkat pengembalian laba bersih terhadap total ekuitas. Rumusnya laba bersih setelah pajak per ekuitas pemegang saham. Dapat kita lihat dari gambar grafik pada nilai return on equity. Semakin besar nilai rasionya, maka semakin besar dana yang dapat dikembalikan dari total aset perusahaan menjadi laba. Artinya, semakin besar laba bersih yang diperoleh perusahaan, semakin baik kinerja perusahaan tersebut. Kemudian yang keempat adalah ROI. ROI merupakan tolak ukuran keuntungan bisnis yang paling tepat. Dengan kita mengetahui tingkat pengembalian investasi, maka segala kegiatan operasional dapat dievaluasi tingkat pengembalian investasinya. Return on investment atau ROI itu merupakan rasio yang menunjukkan hasil dari jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan atau suatu ukuran tentang efisiensi manajemen. Nah, rasio ini menunjukkan hasil dari seluruh aktiva yang dikendalikan dengan mengabaikan sumber pendanaan. Rasio ini biasanya diukur dengan persentase. Untuk cara menghitung ROI sendiri, yaitu laba atas investasi dikurang investasi awal dibahagi investasi, kemudian dikali 100%. Jika nilai rasio mencapai 50% atau semakin tinggi, maka pengembalian investasi pada perusahaan tersebut dikatakan baik. Nah, nilai ROI pada PT Indofood yang ada di grafik ini menunjukkan nilai rasio ROI dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi, namun tidak jauh berbeda. Bisa dikatakan tingkat pengembalian investasi pada perusahaan ini dikatakan baik. Ya, selanjutnya saya akan membahas mengenai analisis risiko bagian rasio likuiditas. Nah, di sini saya akan menjelaskan 3 rasio likuiditas. Yang pertama itu current ratio. Current ratio atau rasio lancar merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Dengan kata lain, seberapa banyak aktiva lancar yang tersedia untuk menutupi kewajiban jangka pendek yang segera jatuh tempo. Nah, rumusnya itu aktiva lancar dibahagi utang lancar. Terus yang kedua ada quick ratio. Nah, quick ratio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar atau tanpa memperhitungkan persediaan, karena persediaan akan membutuhkan waktu yang lama untuk diuangkan dibandingkan aset lainnya. Rumusnya itu aktiva lancar dikurang persediaan dibahagi utang lancar. Nah, rasio yang ketiga itu cash ratio, sama dengan yang ketiga itu cash ratio. Cash ratio itu digunakan untuk mengukur besarnya uang kas yang tersedia untuk melunasi kewajiban jangka pendek yang ditunjukkan dari tersedianya dana kas atau setara kas. Nah, rumusnya itu kas ditambah surat berharga dibahagi utang lancar. Suatu perusahaan dikatakan baik jika nilai current ratio, quick ratio, dan cash rasionya lebih dari 1. Nah, kita lihat grafik di layar. Pada tahun 2016 current rasionya itu 0,70 atau kurang dari
1. Maka dikatakan bahwa pada tahun 2016 perusahaan tidak mampu membayar hutang lancarnya. Selain tahun 2016, tahun 2009 sampai 2018 perusahaan dikatakan baik karena nilai current rasionya lebih dari 1. Begitupun dengan quick rasionya. Di sini quick rasio pada tahun 2018 itu tidak mencapai 1. Begitupun dengan tahun 2010 dan 2009. Baiklah, saya akan menjelaskan analisis risiko bagian rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas adalah rasio yang menunjukkan besarnya aktiva sebuah perusahaan yang didanai dengan utang. Artinya, seberapa besar beban utang yang harus ditanggung oleh perusahaan dibandingkan dengan aktivanya. Rasio ini merupakan ukuran yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya. Adapun jenis-jenis dari rasio solvabilitas, yang pertama itu debt to asset ratio. Rasio ini menunjukkan nilai relatif antara nilai total utang terhadap total aktiva. Adapun rumus untuk menghitung debt to asset ratio yaitu total utang dibagi dengan total aktiva dikali 100%. Dengan rasio ini dapat diketahui seberapa besar pendanaan perusahaan yang dibiayai oleh utang dibandingkan dengan total aktiva yang dimiliki perusahaan. Dapat dilihat pada grafik, pada tahun 2009 dan 2010, total debt to asset ratio sebesar 32%. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2009 dan 2010, pendanaan perusahaan yang dibiayai oleh utang sebesar 32%. Adapun pada tahun 2011 yaitu 41%, 2012 42%, 2013 51%, 2014 dan 2015 senilai 53%, 2016 dan 2017 47%, 2018 49%. Yang kedua itu debt to equity ratio. Rasio ini menunjukkan nilai relatif antara total utang dan total ekuitas. Adapun rumus untuk menentukan rasio ini yaitu total utang dibagi dengan total ekuitas dikali 100%. Dari rasio ini menunjukkan bahwa besarnya pendanaan perusahaan yang dibiayai oleh kreditur dibandingkan dengan pendanaan oleh pemegang saham. Dapat kita lihat pada grafik, debt to equity ratio pada tahun 2009 berjumlah 147%, yang menunjukkan bahwa pendanaan perusahaan senilai 147% yang dibiayai oleh kreditur. Pada tahun 2010, selanjutnya, rasio perputaran piutang atau biasa disingkat ARTO merupakan definisi dari perbandingan total penjualan kredit terhadap piutang rata-rata. Makin tinggi suatu rasio, maka modal kerja yang ditanamkan dalam piutang tersebut semakin rendah. Jika rasio makin rendah, maka ada investasi yang berlebih dalam piutang sehingga perlu dianalisa lebih lanjut. Dapat dilihat pada grafik ini bahwa rasio perputaran piutang pada perusahaan PT Indofood pada tahun 2015 mengalami penurunan secara berturut-turut. Artinya, perusahaan ini mengalami penurunan kinerja pada bagian kredit dan penagihan.